Aku hendak ke langit, mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, menjamai yang maha tinggi. Kau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi engkau kulemparkan. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan dibuang ke bumi. Adam, engkau kuciptakan serupa dan segambar denganku. Aku mengenakan kemuliaanku atasmu, memberikan engkau kuasa dan otoritas untuk mengatur segala ciptaanku di bumi ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Baik, Tuhanku. Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Buahnya nampak indah sekali, Tuhan. Buah dari pohon ini mengandung hal-hal yang jahat, yang akan membuat engkau terpisah dariku. Dan itu artinya kematian bagimu. Tuhan, jauhkan pohon ini dari Taman Eden. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak ingin terpisah darimu, Tuhan. Itu adalah pilihanmu, Adam. Hidup dan mati ada di hadapanmu. Pilihlah untuk taat. Maka engkau akan tetap hidup selamanya bersamaku. Tetapi jika engkau tidak taat pada perintahku, maka iblis akan berkuasa atasmu. Iblis? Siapakah iblis, Tuhanku? Dahulu ia bernama Lucifer, malaikat terang, putra fajar. Tapi ia telah memberontak terhadapku, dan ia telah dibuang ke bumi.
Selama engkau tunduk dan taat kepadaku, ia tidak akan berkuasa atasmu. Aku akan menggunakan ciptaan Allah yang begitu ia kasih untuk melawannya, membuatnya sakit hati dan membuatnya menyesal karena telah menciptakan manusia. Apa kita berhak membunuh mereka? Selama mereka tunduk kepada Allah, mereka adalah milik Allah dan kita tidak berhak atas mereka. Apa rencanamu saat ini? Aku akan menipu mereka untuk tidak menaati perintah Allah. Apabila mereka memilih untuk lebih taat kepada perkataanku, maka mereka adalah milikku. Dan barulah kita dapat berkuasa atas mereka. Waktu pun berlalu dan iblis mencari saat yang tepat untuk membujuk manusia agar jatuh ke dalam dosa, yaitu ketidaktaatan kepada Allah. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa, apa yang kau perbuat? Allah melarang kita untuk memakan buah itu. Atau kita akan mati, terpisah dari Allah. Adam, buah ini rasanya luar biasa. Dari seluruh buah yang ada di taman ini, belum pernah aku mencicipi yang seperti ini. Saat aku memakannya, pikiranku rasanya terbuka. Lihatlah Adam, aku bahkan tidak mati. Tidak seperti yang Allah katakan. Makanlah buah ini, Adam. Benar, Hawa. Buah ini sangat berbeda. Setiap kali aku memakannya, aku mau lebih
dan lebih lagi memakannya. Tapi, pikiranku jadi sangat kacau. Pikiran-pikiran ini membuat aku sedih. Aku merasa kesepian. Ini menakutkan. Aku merasa jauh dari Allah. Aku tidak dapat merasakan Tuhan. Aku merasa Tuhan diambil paksa dariku. Inikah rasanya kematian? Hidup tanpa merasakan hadirat Tuhan. Mulai saat ini, manusia adalah milikku. Karena mereka memilih lebih taat kepada perkataanku. Dan segala otoritas dan kuasa atas bumi ini yang Allah berikan kepada mereka sekarang menjadi milikku. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah dalam kasih-Nya menjanjikan seorang penebus dari keturunan manusia. Dia datang melakukan banyak mukjizat, kesembuhan, kelepasan, membuat iblis gemetar. Namun, Dia memberikan dirinya, hidupnya, untuk disalibkan dan mati demi keselamatan kita. Dengan lutut berteluh, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas tuh kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas tuh kau tolak paku yang menusuk
sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Oh, kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Sungguh kasihmu termegah. Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, baru kali ini aku merasakan kepuasan yang sama. Anak Allah yang maha tinggi telah disalibkan sampai mati. Bukankah ini kemenangan yang luar biasa? Yesus, anak Allah yang telah kita salibkan, yang telah kita bunuh, ia bangkit, ia mengalahkan maut. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin! Kalau kita bersalah, mengapa Allah tidak mencegah kita menyalibkannya dan membunuhnya? Hah? Tapi, bukankah engkau pernah berkata bahwa mereka yang tunduk kepada Allah, mereka adalah milik Allah, dan kita tidak berhak membunuh mereka? Kita berulang kali mencoba Yesus ini dan tidak sekalipun ia tunduk pada kita. Sekiranya kalian tahu rencana Allah, kalian tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Apa maksudmu? Apa maksud ini semua? Ia datang sebagai penebus salah bagi umatnya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh karena itu, ia rela mencurahkan darahnya yang kudus, yang tidak bercacat sebagai penebusan bagi umatnya. Tidak. Sejak saat ini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Mereka dibenarkan di hadapan Allah. Dan seperti Yesus yang bangkit dari maut, umatnya juga akan bangkit dan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang adalah anak Allah, rela mengalami kemiskinan di dunia ini dan dipermalukan di kayu salib agar umatnya memperoleh bagian dari kekayaannya dan kemuliaannya. Bilur-bilur darah Yesus yang tertumpah di kayu salib akan menyembuhkan segala sakit penyakit umatnya. Dan Yesus rela mengalami keterpisahan dari Allah di kayu salib, menanggung semua dosa dan kutuk manusia, agar semua umatnya
kembali bersatu dengan Allah. Oleh karena satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, membuat semua orang beroleh penghukuman, tetapi oleh ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa untuk mati sebagai penebus dosa, semua orang yang percaya kepada Kristus beroleh pembenaran untuk hidup yang kekal. You are the one we've waited for, the light to guide us through the storm, our hope and salvation. In you we find our redemption. Yeshua, our Savior, will lift you high. You paid the price for all. You heard our cry. With your love, you set us free. Forever we'll worship thee. You conquered death, you rose again. Our Redeemer forever reign. Yeshua, our heart desire. You are the flame that set us on fire. Yeshua Moshi, Shakafta and Hama Hilako, Shamata and Sakatenu, Bahavaleka, Shikatanu, Leonard Vodka. You are the Lamb who takes away our sin. By your stripes we are healed within. Messiah, our Savior, our King, we'll praise your name. Forever we'll sing. Yeshua, our Savior, will lift you high. You paid the price for all. You heard our cry. Bahavateka, Shikatanu, Leonard Vodka. Yeshua, our hope and sufficient. Forever we'll worship you. Dua 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus
mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hari ini, apakah kita masih mengingat pengorbanannya? Di manakah posisi kita sebagai umatnya? Masihkah kita sungguh mengasihi Tuhan, atau tanpa sadar telah menjauh darinya? Apa ini? Di mana aku? Lepaskan aku dari tubuh maut ini. Mengapa aku terikat pada mayat ini? Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa menolongmu, tapi aku tahu siapa yang dapat menolongmu. Jika engkau adalah miliknya, aku akan diperintahkan olehnya untuk melindungimu. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tak akan ada yang dapat membebaskanmu dari tubuh maut itu. Cepat atau lambat, engkau akan mati. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidakkah engkau tahu bahwa upah dosa itu maut? Dan engkau adalah tawanan dosa. Tubuh maut itu adalah upahmu. Aku tidak mengerti. Aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Aku selalu berbuat baik kepada semua orang. Kebaikanmu tidak menyelamatkanmu. Engkau mengenal Dia yang dapat menyelamatkanmu. Namun, engkau memilih tidak percaya kepadanya. Ambillah keputusan untuk mempercayai Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang dapat membebaskanmu dari tubuh maut itu. Bukankah aku adalah miliknya? Bukankah sekali menerima keselamatan dan itu tidak akan pernah hilang? Kenapa aku tidak diakui sebagai miliknya? Di tengah perjalanan hidupmu, engkau memutuskan untuk meninggalkannya. Engkau hidup tidak seturut dengan firman-Nya, dan yang engkau lakukan hanya memuaskan keinginanmu sendiri. Engkau telah berpaling dari ajaran-ajaran firman Tuhan. Engkau adalah milikku. Tak ada yang dapat membebaskanmu dari tanganku. Engkau adalah bapa dari segala pendusta, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Engkau tahu benar bahwa Tuhan Yesus telah menebus manusia dari dosa dengan memberikan dirinya sendiri sebagai korban penebusan, dan harganya telah lunas dibayar. Diam! Itu hanya berlaku untuk setiap orang yang mempercayainya sebagai Tuhan. Selebihnya adalah milikku. Itu adalah hukum yang berlaku. Dan engkau adalah milikku. Tidak ada kata terlambat jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maukah engkau menjadikannya sebagai penguasa hidupmu? Aku mau. Tuhan Yesus, tolong.
kau siap ditinggalkan teman-temanmu? Apakah kau siap meninggalkan kenikmatan dunia ini? Apakah kau sanggup untuk hidup jujur, hidup benar, hidup melakukan kehendak Allah dan bukan kehendakmu sendiri? Apakah engkau mau terikat dengan tubuh maut itu yang cepat atau lambat hanya membawamu kepada kematian dan kebinasaan yang kekal? Tidak, aku tidak mau. Tuhan Yesus, ampuni aku. Karena telah menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Aku adalah orang yang berdosa. Aku tidak layak diampuni. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Lepaskanlah aku dari tubuh maut ini, Tuhan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ia adalah milik Tuhan Yesus. Engkau telah mendengarnya sendiri. Aku mengambil apa yang menjadi milik Allah. Upah dosa ini, tubuh maut ini, tidak berkuasa lagi atasnya. Tuhan telah mengampuninya. Sekarang ia adalah ciptaan yang baru. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan terus mengikuti kehidupanmu.